Saya akan sedikit memodifikasi driver ini agar bisa disuplai dengan asupan daya di bawah 450 watt. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nurul Mahabbah, channel yang membahas seputar elektronika. Pada jumpa kali ini saya akan membahas driver yang lagi viral atau ngetrend di penggemar audio power amplifier rakitan. Driver yang saya pakai ini produk dari Tunersys SOCL 504, di mana driver ini memiliki komponen yang bagus di dalamnya ya. Karakter driver ini kalau menurut saya cocok di karakter low mid ya, hampir mendekati flat. Tanpa dimodif pun driver ini sudah cukup memanjakan telinga saya. Namun dari itu semua, banyak sekali kendala yang sering ditemui pada perakitan driver ini. Banyak sekali keluhan dari teman-teman tentang driver ini. Misalnya suara seri atau sember di speakernya, transistor panas sebelah, dan masih banyak lagi keluhan-keluhan yang saya dapat dari teman-teman grup Facebook ya. Dan pada jumpa kali ini saya akan menjawab semua keluhan dari teman-teman sekalian dan bagaimana cara mengatasinya. Untuk itu simak videonya sampai selesai. Kalau saya lihat spek driver ini berkisar di skala 500 watt. Kalau kita lihat panduan cover dari driver ini, suplai yang dianjurkan pabriknya itu berskala di 32 VAC dan minimal 10 ampere. Nah, kalau kita hitung pakai rumus daya PSU, maka P sama dengan V kali I, di mana VDC-nya ini kita pakai rumus tetapan, yaitu VAC dikalikan 1.414 lalu dikalikan ampere. Jadi 32 kali 1414 lalu kita kalikan 10. Jadi 32 kali 1414 berkisar di skala 45 VDC lalu dikalikan 10 ampere. Daya PSU yang diminta driver ini yaitu 450 watt. Hush, apaan sih? Jadi dari spek tersebut, driver ini akan bekerja maksimal setidak-tidaknya jika driver ini diberi asupan daya 450 watt. Dan dari sini banyak teman-teman pemula yang tidak menyadari akan hal ini. Banyak teman-teman yang memakai driver ini dengan asupan suplai di bawah 450 watt ya. Seperti ini misalnya. Misalnya driver ini disuplai dengan trafo 5 ampere CT. Yang kalau kita hitung daya PSU-nya itu berkisar di skala 300 watt. Dari sini saja sudah dipastikan driver ini tidak akan bekerja maksimal karena kekurangan makanan, sehingga driver ini ngos-ngosan, loyo, dan tidak bertenaga. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena pada kali ini saya akan sedikit memodifikasi driver ini agar bisa disuplai dengan asupan daya di bawah 450 watt.
tanpa mengurangi kualitas dan karakter pada driver ini. Oke, kita lakukan prakteknya langsung. Di sini saya menggunakan trafo 5 ampere dengan CT 45. Jadi daya PSU yang saya miliki sebesar 300 watt. Kalau mentoknya itu 315 watt. Jadi power supply yang saya miliki ini seharusnya tidak akan bisa membuat driver ini bekerja secara maksimal. Jadi dengan modifikasi yang saya lakukan ini, apakah ini berhasil atau tidak? Ayo ikuti terus videonya sampai selesai. Yang pertama, setiap kita melakukan perakitan power amplifier, kita wajib hukumnya untuk cek DCO ya, karena apabila ada tegangan DC yang bocor dan itu masuk ke speaker, itu akan sangat membahayakan untuk speaker kita. Yang pertama. Dan apabila ada tegangan DCO yang berlebih, yang jelas tegangan bias yang masuk ke transistor final itu tidak akan imbang, dan itu akan berpengaruh pada gerak speaker maju dan mundurnya. Jadi untuk itu wajib sekali melakukan cek DCO apabila kita melakukan perakitan power amplifier. Cara cek DCO nya ini, jarum AVO kita pasang di skala 200 mV dan probe hitam kita pasang di ground. Probe merahnya kita pasang di jalur output speaker. Ini sebelum kita melakukan cek DCO, sebaiknya jalur input signal itu kita shortkan dulu teman-teman, agar tidak ada signal yang masuk pada driver ini. Ini caranya, kita shortkan input positif dan negatifnya. Oke, kita lakukan pengecekannya pada driver yang sudah saya modif ini. Probe merah kita pasang di output emitter ya. Oke, kita pasang dulu tegangannya 220 yang dari listrik. Oke, sudah kita pasang dan kita cek DCO nya. DCO berada di skala 24 ya. Kita cek sampai ini putar trimpotnya sampai di titik 0. Oke, harus sabar karena ini skalanya kecil ya. Ini skala 0,09 ya. Ntar kita cek lagi. Ini kalau pakai skala 2 volt ini sudah 0 teman-teman. Oke, ini sudah 0. Lalu driver ini akan bekerja maksimal apabila tegangan bias driver itu berkisar di skala 1 volt. Ini yang terpenting teman-teman. Jadi kalau driver ini disuplai dengan PSU yang kurang dari spek pabrikan, ini biasanya tegangannya tidak sampai dengan 1 volt. Jadi kita cek tegangannya, jarum AVO kita pasang di skala 20 volt. Lalu kita cek basis bias ya, di basis drivernya ya. Ini bias driver berapa? Itu.
Kalau sudah mencapai titik 1 volt seperti ini teman-teman, ini driver kita sudah normal. Kita cek di positifnya, basis driver positif ya teman-teman, ada di skala 97, 98, jadi berkisar di 1 volt. Lalu kita cek lagi di bias transistor finalnya, imbang atau tidak. Nih ada di 46. Lalu bias positifnya ya imbang ya teman-teman ya, 45, di sini 46. Nanti kalau dikasih signal audio ini akan bekerja dengan seimbang. Jadi kita lihat seperti apa suaranya ya, hasil dari modifikasi ini. Yang pertama kita pasang dulu cek inputnya ya, yang nantinya langsung ke HP. Kita tidak menggunakan kontrol ya. Nih ini groundnya, dan ini positifnya. Ya, kita pasang speakernya. Kita pasang di output speaker ini teman-teman. Kabel hitamnya kita pasang di ground. Ini dengung karena signalnya tidak dikasih input ya. Ya seperti ini. Jadi kita langsung cek sound. Setelah dipasang ke HP, dengungnya hilang. Oke, kita kecilkan dulu biar tidak kaget. Tidak ada dengung sedikit pun. Dengung yang tadi karena jack ini belum dipasang ke HP ya, jadi kita nyalakan lagi, kecilin biar tidak kaget. Oke, drivernya bekerja dengan maksimal. Nah, sekarang saya akan kasih tahu komponen apa saja yang perlu diganti. Oke, kita matikan dulu powernya. Oke, di sini saya mengganti 2 resistor yang
Di sini bawaannya 10K dan 4K7 ya teman-teman. Jadi intinya seperti ini. Karena daya PSU kita kecil daripada yang dianjurkan pabrik, maka kita harus mengurangi nilai resistor yang masuk ke bias juga teman-teman. Jadi di sini ya, oke, kita kasih penerangan. Ya, di sini bawaan pabriknya itu resistornya 10K, dan di sini 4K7. Ini dua resistor ini teman-teman. Nah, di sini untuk 10K-nya Cak Sono menggantinya dengan 6K8, dan ini saya ganti dengan 3K3. Hanya itu teman-teman. Jadi untuk menaikkan bias di sini dengan kurangnya daya PSU yang kita miliki, maka ini setelah mengecilkan nilai resistor ini, jadi menurut Cak Sono ini biasnya akan naik teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan PSU 300 watt, ya 300 watt, dan nilai resistornya ini tidak Cak Sono ganti, maka bias yang dihasilkan di driver itu tidak sampai dengan 1 volt. Itu hanya berkisar di 65 sampai 70, 0,70 ya. Jadi kerja driver ini tidak maksimal seperti spek yang telah dicantumkan oleh pabrik driver ini teman-teman. Jadi untuk perubahan komponennya ini teman-teman bisa pakai di skala 5K6 atau 6K8, itu nanti disesuaikan. Jadi tergantung besar kecilnya daya PSU yang teman-teman miliki. Jadi cara ceknya nanti cek di tegangan bias drivernya. Kalau sudah nyampe di 1 volt atau kurang sedikit tidak masalah. Itu berarti drivernya sudah bekerja maksimal. Oke, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila tutorial ini dianggap bermanfaat, silahkan beri like pada video ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.